Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Tentunya adik-adik semua sehat-sehat dan baik-baik ya. Nah adik-adik, pagi ini kita akan beribadah bersama Bunda Sarah. Dan di pagi ini kita akan dilayani oleh Ibu Diaken Alce Maituala yang akan membawakan cerita firman Tuhan untuk kita semuanya di pagi hari ini. Untuk itu adik-adik semuanya, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan jangan lupa persembahannya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam.
adik-adik, kita akan memulai ibadah di pagi ini. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini ya Tuhan. Sehingga di pagi hari ini kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami di ibadah ini dari awal hingga akhir. Menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Putra-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Ibu Diaken Alce Maituala. Simak dan dengarkan baik-baik ya adik-adik. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan, kita minta Roh Kudus daripada Tuhan. Kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saat ini pembacaan kita diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, kita akan merenungkan pembacaan Alkitab yang kita sudah baca, kita sudah dengar bersama tadi di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Hanya 2 ayat saja. Di dalam sabda Bina Anak diberi judul Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kitab Mazmur merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab Ibrani. Kitab ini berisi nyanyian dan juga pujian serta doa untuk pertolongan Allah dan syair yang menyatakan kepercayaan umat kepada Allah. Kitab Mazmur sendiri terbentuk selama ratusan tahun. Ada yang ditulis di awal sejarah Israel, dan ada juga yang ditulis sesudah masa pembuangan di Babel. Para penulisnya pun berbeda-beda. Namun kemungkinan besar ditulis oleh Raja Daud. Dari 150 isi daripada kitab Mazmur ini, ada 73 kali Mazmur menyebutkan Daud sebagai penulisnya. Artinya hampir setengah dari kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Meskipun ada beberapa Mazmur yang memakai nama Daud, tetapi hanya untuk menghormatinya. Mengapa? Sebab Daud sendiri merupakan contoh seorang yang ketika menghadapi situasi yang sulit apapun, ia bergantung hanya kepada Allah.
Hal ini dilakukan supaya ketika umat Tuhan menghadapi situasi sulit, mereka tetap melakukan hal yang sama, yaitu bergantung kepada Allah. Sama dengan Raja Daud. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 1 dan ayat yang kedua merupakan undangan untuk memuji nama Tuhan. Merupakan undangan yang merupakan ajakan bagi diri dia sendiri. Dalam hal ini, pemazmur sedang berbicara kepada dirinya untuk melihat kehadiran Allah, kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam keadaan seperti itu, ia dapat memuji Tuhan dengan segala kekuatan dan dalam keseluruhan hidupnya. Pujian diberikan oleh pemazmur untuk mengingatkan dirinya supaya tidak melupakan Tuhan, supaya tidak melupakan kebaikan Tuhan yang tidak dapat diukur oleh apapun. Kebaikan Tuhan akan selalu disediakan bagi umatnya jika selalu kita bergumul, selalu kita datang kepada Tuhan, pasti ada jawaban. Maka tidak ada alasan untuk melupakan Tuhan. Oleh sebab itu pemazmur juga mengingatkan dirinya bahwa melupakan kebaikan Tuhan merupakan awal dari kehancuran akan diterimanya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, berdasarkan uraian di atas, maka penerapan untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan hendak mengajak kita dan juga hendak mengajak kakak layan untuk menyadari akan segala kebaikan Tuhan yang telah ia terima. Apa saja kebaikan Tuhan bagi kita? Mungkin saja di masa pandemi ini kita berada dalam keadaan yang sehat-sehat. Mungkin juga kita menerima ujian dari Tuhan, mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Sampai saat ini masa pandemi masih ada, yang menimbulkan berbagai macam kesulitan. Tetapi kasih, penyertaan, dan kebaikan Tuhan akan tetap ada dan selalu ada. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk anak-anak, untuk kita semua, untuk tidak mengucap syukur. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud, selalu mengucap syukur atas apa yang dia terima. Dia selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan juga Raja Daud tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Karena itu kita sebagai anak-anak di rumah harus rajin belajar, dengar-dengaran kepada orang tua, dan juga harus yang pertama rajin berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat, dan memberi kita sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Diaken Alcemait. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan dengarkan pujian berikut ini ya.
Kita masuk dalam doa syafaat dan mari kita satu hati kita naikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung dan mulia. Besar kuasa-Mu, ya Tuhan, selalu jadi bagian dan melingkupi hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar dan sudah kami baca bersama, itu boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah juang kami. Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kami yang masih kecil, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami. Kami yang senantiasa berada dalam situasi sekolah yang masih berada pada masa pandemi ini, kiranya Tuhan juga memberkati kami. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami tetap dekat kepadamu ya Tuhan. Jauhkan dari kami sakit penyakit, musibah, virus yang ada, kiranya terhindar dari dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memagari kami dengan kasih setia-Mu, agar kami terhindar dari segala virus yang ada, termasuk virus corona. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu untuk orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, sebagaimana apa yang Tuhan berikan tugas tanggung jawab itu, mereka boleh lakukan semuanya hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk kakak layan. Mari Engkau berikan roh kesabaran kepada kakak-kakak layan kami. Mereka boleh mendidik kami, mengajari kami tentang firman Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan syukur, baik secara langsung maupun lewat rekening. Kiranya Tuhan mau memberkati kami yang sudah memberikan persembahan, agar persembahan itu boleh dipakai gunakan untuk kelangsungan pekerjaan pelayanan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembalikan kepadamu. Kami akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat daripada Tuhan Allah kita akan menyertai dan memberkati anak-anak sekolah minggu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Adik-adik semua, ibadah kita sudah akan berakhir. Oleh sebab itu, Bunda atas nama pengurus Pelkat PA mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diaken Alce Mait yang telah membawakan cerita firman Tuhan yang begitu indah untuk kita semua. Dan juga Bunda mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang telah mengikuti ibadah di pagi ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberikan kesehatan selalu bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi minggu depan di ibadah berikutnya. Shalom.